Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Mami Kepala Sekolah SD Negeri 04 Minas Jaya serta wakil. Yang kami hormati rekan ayah bunda semuanya, serta yang kami banggakan Ayah Buzar CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita banggakan ini dalam rangka diseminisasi budaya positif di sekolah ya. Selanjutnya, salawat bering salam. Tidak lupa pula mari kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kata sambutan dari Mami Kepala Sekolah. Kepada Mami, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminisasi aksi nyata modul 14 dari rekan kita itu Buzar Al-Kibari CGP Angkatan 9. Dan salawat beriring salam buat Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama terima kasih buat ayah bunda yang sudah sudi di sini untuk mendengarkan atau kita dengar diseminisasi atau presentasi dari Ayah Buzar untuk melengkapi tugasnya dari modul 1 dan 4. Semoga dari apa yang disampaikan nanti kita bisa mengambil manfaatnya. Apalagi ini budaya positif ya. Budaya positif itu ya kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di mana nih Zar? Di sekolah kita otomatis Ayah Buzarnya pasti mengambil budaya positif yang ada di sekolah kita. Nanti juga bisa kawan-kawan juga bisa bisa menambahkan atau memberi saran buat Ayah Buzar demi hasil terbaik dari tugas Ayah Buzarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mami Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasinya. Mudah-mudahan kedepannya nantinya kita bisa lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya lihat masih tegang-tegang mukanya nih ya. Coba kita tanya dulu apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Iya. Oke, masih semangat ya ayah bunda ya? Oke. Nanti ada ice breaking nanti dari Ayah Buzar. Oke, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, mari sama-sama kita dengarkan diseminisasi penyebaran, diseminasi kan? Diseminasi dari Ayah Buzar tentang diseminasi kan? Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dari kawan-kawan, guru-guru hebat yang hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya sebagai CGP kepada Mami Kepala Sekolah dan juga kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mendiseminasi budaya positif dalam rangka melaksanakan tugas CGP modul 1.4. Baik, adapun latar belakang kenapa budaya positif ini sangat penting, karena sekolah merupakan lembaga yang berperan penting dalam pembentukan karakter murid. Jadi sekolah
sangat berperan penting untuk membentuk karakter murid sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah ini dapat diterapkan oleh anak sampai tentunya di lingkungan masyarakat. Untuk terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya kolaborasi seluruh warga sekolah, serta masyarakat dan pemerintah di lingkungan sekolah. Jadi, mungkin budaya positif ini tidak bisa kita laksanakan secara sendiri-sendiri. Jadi, harus ada kolaborasi sehingga semuanya saling terintegrasi. Baik, mungkin di lingkungan rumah, masyarakat, terutama tentunya kita guru di sekolah. Menciptakan budaya positif di sekolah memang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun tetap harus dimulai dari sekarang, dimulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri hingga terwujudnya pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah. Jadi, insya Allah kami sebagai CGP akan memulai terutama dari diri kami terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kami bisa menyebarkan ke kawan-kawan yang lain. Tentunya dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, mungkin tidak bisa langsung membuat gebrakan yang besar, tapi kami akan memulai. Nah, apa saja yang harus kita pahami dalam budaya positif ini? Yaitu ada perubahan paradigma belajar. Itu seperti yang dapat kita lihat, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi. Nah, inilah budaya positif, perubahan paradigma yang akan kita laksanakan. Disiplin positif dan nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, mungkin ini bagi saya sendiri pun masih baru karena saya sudah terlalu nyaman mungkin dengan pakem lama, selalu nanti kamu kalau menang saya kasih ini. Nah, itu. Namun tentunya dengan belajar ini mudah-mudahan paradigma itu bisa dirubah seiring berjalannya waktu nanti. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada, kalau hukuman itu termasuk dengan identitas gagal. Jadi kalau sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi kalau hukuman sangat menyakitkan bagi orang yang mendapatkan hukuman tersebut, itu termasuk ke dalam identitas gagal. Kemudian identitas sukses, di situ ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, ini termasuk mendisiplinkan, termasuk disiplin positif. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Jadi mungkin ini sesuatu yang telah disepakati. Jadi bukan secara tiba-tiba seperti menghukum anak. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Nah, ini sesuatu yang baru, paradigma baru dalam dunia pendidikan, yaitu restitusi. Berikutnya masih tentang identitas gagal dan identitas sukses. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini perilaku anak itu pasif agresif meningkat. Jadi kalau kita hukum anak itu perilakunya hanya takut waktu kita berikan hukuman, tetapi setelah itu mereka akan agresif kembali. Bisa jadi mereka punya sifat dendam. Nah, itu efek dari hukuman. Kalau yang konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi waktunya pendek, belum
dari dirinya kesadaran itu muncul. Jadi hanya karena ada konsekuensi, nah disitulah kesadarannya muncul. Namun kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yaitu dalam segitiga restitusi, nanti murid yang akan mencari solusi bersama guru. Jadi dicari solusi bersama, mencari penyelesaian masalahnya bersama. Nah, di sini perbedaannya juga masih tentang hukuman. Peraturannya adalah kamu harus, misalnya kamu harus pakai pakaian seragam. Nah, kalau di sini, di konsekuensi ini, pertanyaannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi sebelumnya sudah ada mungkin kesepakatan dari awal. Kalau di konsekuensi ini, kesepakatan kita bersama murid. Jadi saat melanggar nanti, mereka sudah tahu sendiri konsekuensinya apa. Jadi bukan lagi kita tetapkan saat kalau dia datang terlambat, nanti kita berikan misalnya ngutip sampah. Nah, itu termasuklah ke dalam hukuman. Tetapi kalau dari awal udah disepakati, nah itu termasuk konsekuensi. Namun kalau di restitusi, nah di sini ada nilai-nilai universal dari keyakinan kelas yang telah kita tetapkan. Nah, di situ kita kembalikan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau anak terlambat, sebelumnya kita sudah buat keyakinan kelas, jadi kita tanyakan lagi, apa yang telah kita yakini sebelumnya. Nah, apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, di sini masih tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sangat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi, membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Restitusi haruslah menjadi pilihan untuk menerapkan disiplin positif. Nah, sampai di sini mungkin ada kawan-kawan kira-kira hukuman atau konsekuensi. Di sini nanti saya mungkin minta menjawab. Kalau yang ada di contoh ini, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Menurut kawan-kawan nih hukuman ya, karena bersifat ke fisik dia kan. Ya, baik. Yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, menurut saya ini termasuk hukuman karena juga menyangkut ke fisik anak. Baik, terima kasih. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pilihannya cuma ada dua, Pak Firman, hukuman atau konsekuensi. Apa alasannya? Kalau nomor 3 itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensinya karena mungkin dia udah apa ya, tapi itu tidak disengajakan, bisa jadi mungkin kejar-kejaran tumpah, jadi terasa tanggung jawab lah, lebih cenderung kepada rasa tanggung jawab untuk membersihkan, konsekuensinya untuk membersihkannya itu. Mungkin ditambah sedikit boleh, Mas? Kalau menurut saya ini membersihkan tumpahan air di meja ini mungkin bisa kita masukkan sebelum ke
kesepakatan kelas mungkin ya. Nah, nanti kalau misalnya salah satunya misalnya tumpah air, apa yang harus kamu lakukan? Dia sudah tahu dia harus membersihkan sendiri. Mungkin di situ mungkin. Nah, dari kesepakatan dia masing-masing. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada kawan-kawan. Ya, benar kalau yang ini adalah konsekuensi. Dia berusaha bertanggung jawab untuk memulihkan kembali apa yang telah dia lakukan. Sama seperti kalau mungkin misalnya dia mematahkan atau menghilangkan pensil kawannya, kemudian dia menggantinya. Jadi konsekuensinya seperti itu. Barang itu digantinya atau yang tumpah ini dibersihkannya kembali. Yang keempat, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Karena dia untuk menggantikan dia 10 menit tadi. Ini kalau menurut pendapat Mami ya, ini masih konsekuensi karena dia mengganti kehilangan 10 menit jam istirahatnya. Menggantikan karena dia kan terlambat nih. Dia kan udah tahu nih kalau terlambat kan dia rugi 10 menit karena ketinggalan pelajaran atau gimana. Ya, konsekuensi ini dia berusaha untuk mengganti kehilangan 10 menit tadi. Oke. Iya. Terima kasih Mami. Iya, kalau menurut saya juga seperti itu Mami. Ini termasuk konsekuensi karena dia berusaha mengganti waktu yang keterlambatan dia yang 10 menit terlambat datang. Berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya duduk di bangku di pinggir jalan, di pinggir lapangan karena dia udah karena dia udah mencederai temannya, itu merupakan hukuman karena ulah dia gitu. Ada lagi yang lain? Ya, ini. Lihatlah dulu. Iya, dilihat dulu. Kalau dia ke unsur ketidaksengajaan, ini kan permainan namanya nih. Duduk di bangku pinggir lapangan pada saat ini mencederai temannya. Pada saat bermain. Kalau unsurnya tidak disengaja, orangnya main, pemain bola. Tidak, jadi dilihat apanya dulu, konteksnya gimana gitu. Kalau dia bermain pada saat permainan itu kan hal tidak disengaja. Kecuali sengaja dia pada saat itu tidak dilaksanakan mendorong, itu mungkin berbeda. Nah juga ini apa namanya ya, saya lihat mungkin konteksnya atau apa yang terjadi pada saat itu kita lihat ke belakang apa penyebabnya. Jadi baru-baru bisa ditentukan apakah dia itu hukuman atau itu konsekuensi yang akan diapakan. Kalau saya lebih cenderung kepada ini bukan hukuman gitu. Karena ada unsur ketidaksengajaan gitu. Kalau dikaji ke unsur ketidaksengajaan, tapi kalau dikaji ke unsur kesengajaan bisa jadi hukuman gitu. Makanya dari mana kita melihat itu dulu. Kalau pada saat bermain berarti tidak hukuman pada saat bermain. Konsekuensi, ya, konsekuensi, ya. Ya, konsekuensi. Tapi kalau pada saat tidak bermain disengaja di lapangan berarti itu hukuman. Konteksnya dulu dilihat. Ya. Bisa langsung konsekuensi. Ya, benar. Ya, benar. Setuju Pak Firman. Kita lanjut yang kedua mungkin. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini sama kayak tadi ya, konsekuensi. Yang ketiga, Tidak apa-apa. Terlambat hadir di pembelajaran daring. Ini kan daring nih. Nggak cocok nih apanya kasusnya. Diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Wis monggo kata-katanya diperbaikin itu. Pembelajaran daring berarti kan bukan tatap muka. Berarti kan terlambat hadir pada saat pembelajaran. Itu
Bu, kalau daring kan tidak tatap muka. Kok harus dia tinggal di kelas? Hukuman itu tertinggal pembelajaran tinggal di kelas. Makanya maksud saya kalimatnya itu wis monggo di apa? Nah, itu. Iya. Kalau sudah rumah usaha udah keluar tuh apa nunggu di situ lagi? Makanya apa ini penggunaan katanya diperbaikin gitu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Firman. Mungkin nanti kami revisi. Ya. Nanti kami revisi. Tapi ini kita lanjutkan dulu ya Pak Firman. Ya. Nah, ini karena ada nih berhubungan dengan guru olahraga Pak Firman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ya, saya mungkin Pak Dedi bisa membantu. Pernah nggak ya Dedi kayak gitu? Tunggu dulu ya, kita baca ini dulu ya. Hukuman atau konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya ini lebih ke konsekuensi ya, karena karena kami juga dalam olahraga ini membuat kesepakatan kalau enggak pakai baju enggak boleh ikut. Ya maksudnya pakai baju olahraga, udah ada kesepakatannya. Kemudian kalau terlambat sekian menit, hukumannya apa? Anak memilih push up kalau yang laki-laki kan, kalau yang perempuan mengelilingi lapangan. Nah, jadi kalau ini jatuhnya ke konsekuensi, dia memilih sendiri atas yang dia buat. Mungkin itu aja. Ya, luar biasa jawaban dari Ayah Dedi. Mungkin nih yang berikutnya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ah, Pak Firman. Indah. Tinggal pilih aja Indah, enggak apa-apa. Menurut Indah itu hukuman karena kan bisa aja dia mematahkan pensilnya tanpa sengaja. Enggak senang. Ya, bagus sekali. Jadi ini ya kalau ini saya kira udah pas lah. Ini hukuman ya karena ini nggak sesuai dengan konteksnya. Pensil yang dipatahkan, WC sekolah ya yang dibersihkan. Nah, kalau konsekuensi tadi kan dia berusaha menggantinya. Nah, ini contoh yang bisa kita tumbuhkan. Kenapa tadi itu hukuman, konsekuensi ataupun penghargaan yang kita iming-imingi? Karena motivasi dalam diri itu tidak muncul dengan kita iming-imingi penghargaan ataupun dengan kita beri hukuman, gak muncul. Jadi inilah saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan, tetapi itu yang muncul dari dalam dirinya, bukan faktor pengaruh dari luar atau dari orang tuanya, dari guru. Kemudian, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi prosesnya tidak secara alami muncul dari dalam dirinya. Jadi yang lebih baik itu anak itu yang muncul dari dalam dirinya sehingga bisa berkelanjutan. Nah, kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang paling baik yang memang dianjurkan untuk saat ini, sebagaimana yang kami pelajari di modul-modul guru penggerak ini,
yaitu restitusi. Jadi hukuman itu sama konsekuensi itu ada minusnya. Plusnya ada dan minusnya lebih banyak menurut yang kami pelajari, sehingga yang dianjurkan mindset kita untuk merestitusi, sehingga anak tidak tersakiti, anak mencari solusi bersama dengan gurunya, berdiskusi dengan gurunya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi sama, kalau kayak konsekuensi kan itu rasa-rasanya kayak menebus kesalahan. Misalnya mematahkan pensil, diganti dengan pensil. Itu seolah-olah memang menebus kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kalau kayak hukuman kan bisa-bisa yang kita hukum akan dendam. Bisa jadi karena faktor kita beri hukuman itu bermacam-macam nanti dampaknya. Mungkin ada yang menerima, tapi ada juga yang memberontak. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan solusi apa yang bisa kamu lakukan atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk menyadarkan dirinya dari dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita anak-anak tuh setiap berbuat pasti ada alasannya. Kenapa mereka berbuat? Jadi kalau kita menghukum kadang-kadang anak udah terlambat, kemudian kita suruh ngambil sampah tanpa bertanya, kenapa dia bisa terlambat? Kadang-kadang anak itu rupanya malamnya orang tuanya sakit. Jadi kita tanpa tanya dia terlambat ke sekolah, langsung kita hukum. Akhirnya apa? Tambah tersakiti anak itu. Udah orang tuanya sakit di sekolah, tambah pula hukuman. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi menurut saat ini restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Dan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi ini tidak bisa kita lepaskan dari kebutuhan dasar manusia ini. Jadi kenapa kadang-kadang anak-anak berperilaku demikian? Mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi. Pertama mungkin kebutuhan bertahan hidup udah jelas. Cinta dan kasih sayang nih, ini kadang kita susah nih. Kadang orang tuanya, di rumah kan, jadi nggak mendapatkan cinta dan kasih sayang di rumah, sehingga itu juga berpengaruh terhadap tingkah laku anak. Kemudian kebebasan ini dalam arti bukan bebas sebebas-bebasnya, namun bebas yang kita tuntun. Jadi kalau bebas sebebas-bebasnya tentu malah tambah nggak bagus perilaku anak. Cuman di sini kebutuhan dasar itu adalah kebebasan. Jadi kalau hukuman itu kan anak-anak tuh merasa ya terpaksa nggak bebas. Tetapi kalau restitusi kita kasih solusi, kita berikan solusinya. Jadi anak bebas memilih. Kemudian kesenangan, mungkin bisa jadi kesenangannya terpengaruhi kekuasaan juga. Dan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, kalau saya rasanya kemarin itu ya penghukum. Kalau Pak Firmansyah gimana? Kalau selama ini, nah kalau Kalau teman itu akan mencederai teman yang lainnya, mungkin kita menegur dulu ya. Tapi kalau udah sering, saya rasa kita selaku manusia tuh cuman hukuman yang bagaimana. Tak mungkin juga kalau dia menusuk kawan dengan paku dengan membahayakan, tentu kan tapi tindakan yang kita lakukan itu mungkin sesuai dengan apa yang dia perbuat dengan teman. Karena ada juga kan kalau kita biarkan anak-anak tuh ada yang pensil tuh sampai tangan temannya, nggak kita biarkan aja, itu orang tuanya nanti akan komplain. Jadi mungkin hukuman atau apanya itu
menempatkannya, saya rasa gitu. Udah itu bukan berarti komponen fisik yang sifatnya akan menyebabkan anak yang dihukum itu juga cedera, itu juga tidak boleh kan. Jadi kita menempatkan hukuman itu bagaimana. Udah itu anak-anak itu juga kalau tidak diingatkan saya rasa semau dia juga tidak bisa. Jadi bagaimana hukuman itu sifatnya memang mengingatkan dia bahwa sifatnya hukuman itu dia ada tindakan yang dia lakukan itu salah gitu. Tapi kalau cuman kadang dengan teguran tidak bisa, dengan apa mungkin perlu juga dengan apa. Itu pendapat pribadi lah ya. Jadi kalau anak-anaknya udah bagus mungkin coba. Iya, jadi yang pertama tadi 5 posisi kontrol guru itu yang pertama penghukum. Saya pun demikian Pak Firmansyah. Saya pun sering sebelum mempelajari modul ini, makanya mudah-mudahan dengan kegiatan ini mindset kita berubah. Nah ini posisi kontrol kita yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Nah ini contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kan sering kita bilang kadang tuh, pembuat rasa bersalah, tolonglah ya, demi ayah kerjain ya tugas ini. Nah, kan sering kayak gitu. Kak Irma gimana Kak Irma? Mana ya Kak Irma? Kenapa mencari? Pernah ngomong kayak gitu memang. Anak-anak bunda bisa bantu bunda, sapu tolong. Nah, biasa kayak gitu. Ya, jadi ini pembuat rasa bersalah yang kedua. Yang ketiga 5 posisi kontrol itu yang ketiga yaitu sebagai teman. Tidak akan menyakiti murid, mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan humor. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah ini saya alami di kelas saya Pak Firman. Kemarin waktu saya nggak datang, Ayah Nawardin kirim foto sama saya. Jadi ketergantungan sama saya. Murid itu mau melaksanakan sholat waktu sama saya. Waktu sama Ayah Nawardin cuma 5 atau 6 orang yang sholat zuhur. Jadi, nah ini karena mungkin posisi kontrol saya itu sebagai teman. Jadi kalau saya yang nyuruh, mereka mau. Tapi kalau udah ganti gurunya, nah di situ kekurangannya. Ya. Kemudian pemantau. Nah, ini biasanya yang suka memantau nih CCTV ya, Pak Manca. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi pas sudah 3 kali nanti baru dipanggil. Sepertinya kamu udah 3 kali terlambat datang ke sekolah. Kemarin Senin. Kemudian waktu kegiatan rohis kamu terlambat juga. Waktu senam kamu terlambat juga. Nah, jadi dipantau dulu perilaku anak-anak itu. Kemudian yang kelima, nah manajer. Kalau manajer ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kira-kira dari 5 ini, mana yang paling sering kita lakukan? Penghukum. Kemudian tadi ada yang kedua, pembuat merasa bersalah, teman. Kemudian pemantau dan manajer. Kira-kira mana yang paling sering kita lakukan? Yang paling sering ya. Nah. Iya. Dia kalau kelas 1 tuh harus kayaknya teman lebih pas. Ya. Ya. Kalau kelas tinggi mungkin manajer dan pemantau ya, Pak Firman. Jadi ya, enggak yang paling sering. Yang seringnya. Ya, memantau kan udah berapa kali. Ya, kita lanjut.
Nah, jadi yang paling baik yaitu posisi manajer. Nah, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, di sini bentuk segitiga restitusi, yaitu kalau segitiga restitusi ini posisi kontrolnya itu sebagai manajer, ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi, kalau anak terlambat itu harus kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi ini artinya kita cari tahu alasannya kenapa kamu bisa terlambat. Jadi kita cari tahu dulu. Kamu pasti punya alasan kenapa terlambat. Nah, sekarang coba ceritakan kenapa kamu terlambat. Jadi yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah nanti tahu jawabannya kenapa dia terlambat, baru kita tanyakan keyakinannya. Masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Kemudian, apa yang kamu langgar? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaikinya? Jadi, untuk saat ini, memang posisi manajer dan segitiga restitusi ini, posisi yang paling dianjurkan untuk kita lakukan terhadap anak-anak kita yang bermasalah. Nah, ini kemarin dokumentasi yang telah saya lakukan untuk merestitusi anak-anak di kelas. Itu ada Arya. Saya restitusi, melakukan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri terutama, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Ayah Buzar yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada intinya dan tujuannya terciptanya anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Itu muaranya, Ayah ya. Oke, untuk sesi berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada ayah bunda yang ingin bertanya kepada Ayah Buzar. Kami persilakan untuk 3 pertanyaan saja dulu bagi bunda. Oke, Mami silakan Mami. Coba. Ini ada sedikit mau ditanyakan, apa restitusi kan bentuk dari istilahnya menggantikan ya. Nah, sekarang Mami mau tanya, apa perbedaan restitusi dengan kompensasi? Mungkin hanya itu ya. Bukan, ini beda dari kompensasi, kan bentuk ganti juga. Coba kalau bisa Buzar kompensasi kan berbentuk ganti, apa perbedaannya? Ya. Oke, makasih. Oke, masih ada ayah bunda. Oh nih, ayah Manca nih banyak kayaknya nih. Dua aja lah. Oke, terima kasih. Sebenarnya ini suatu yang menarik juga kan. Cuman mungkin karena kita keterbatasan waktu. Sebenarnya kalau memang diterapkan, semua anak itu memang harus dari awal kan. Jadi bukan mereka yang terlambat, mereka yang apa. Jadi kesepakatan kelas kita yang kita buat itu harus dari awal satu-satu itu sebenarnya kita gali. Sehingga nanti pada saat kesepakatan itu dibuat,
anak-anak kita juga bisa mengapa, oh ini, oh ini. Jadi kalau dapat memang nanti apa namanya itu pada saat mengadakan restitusi dengan suatu anak itu ya, mungkin di awal sebelum apa itu kita sama-sama dengan beberapa anak, jangan cuma hanya satu, mungkin perlu berapa anak yang kita restitusi dalam masing-masing kelas itu. Nah, itu kita carikan juga solusinya. Pendapat teman yang lain dalam arti kata kalau gurunya mengasuh waktu dia di kelas 3, kalau saya kelas 4 kan, kelas 3 kemarin gimana kok anak ini berubah, dan itu mungkin perlu juga masukannya. Terima kasih. Oke, gimana ya Buzar? Sudah cukup jelas ya pertanyaannya dari Mami, kemudian dari Ayah Manca. Kepada Buzar kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini mungkin jawaban saya ini bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain. Yang pertama, beda kompensasi ya Mami ya dengan restitusi. Jadi sebagaimana tadi kalau restitusi, nah kalau restitusi dia bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Jadi kalau dia mematahkan pensil, tujuan utamanya bukan untuk mengganti pensil, tetapi tujuan utamanya adalah untuk supaya dia bisa belajar dari kesalahannya. Walaupun mungkin nanti solusi yang dia tawarkan, lalu gimana solusi yang bisa kamu lakukan? Saya akan mengganti pensil itu, walaupun dia tetap juga mengganti pensil, tetapi tujuan utamanya ada langkah-langkah dari restitusi tadi itu, 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru yang ketiga, tanyakan keyakinan. Meskipun solusi terakhirnya yang dia ambil tetap mengganti pensil tersebut. Kemudian kalau kompensasi, kalau menurut saya, nah ini kan berhubungan mungkin keyakinan juga, ataupun yang telah kita sepakati bersama. Jadi ada kompensasi yang kita berikan terhadap perilaku anak. Jadi kalau menurut saya kompensasi ini ya lebih kepada memberikan keringanan ya kalau menurut saya. Nah, memberikan keringanan terhadap kesalahan mungkin atau masalah yang sedang dihadapi. Jadi itu menurut saya. Kemudian mungkin Pak Firman tadi, kita perlu juga dulu menanya ke kelas yang sebelumnya, kan begitu kan Pak Firman? Ya, ya tentang perubahan sikap. Ya sebenarnya kan itu memang kita lakukan. Kita memang perlu berhubungan dengan wali kelas sebelumnya atau guru-guru yang pernah mengajar. Untuk apa? Untuk memetakan ataupun mengetahui gaya belajar anak. Kan itu kan bisa kita lakukan untuk mendiagnosa anak. Nah, kita asesmen anak itu kan bisa dengan bertanya kepada guru-guru sebelumnya. Jadi itu salah satu langkah. Namun apabila anak-anak ini kan tentu mungkin seapapun kita sudah tahu, tapi kan pada prinsipnya nanti pasti dia punya masalah. Nah, jadi dianjurkan kita untuk merestitusi anak-anak kita. Jadi tidak lagi memberikan hukuman secara mendadak, karena hukuman ini sifatnya kan mendadak. Nah, dia melakukan kesalahan, kadang-kadang tidak berhubungan dengan kesalahannya kita berikan hukuman. Misalnya pensil yang dipatahkan, kita suruh keliling lapangan 10 kali. Jadi enggak berhubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Mungkin itu Pak Firman. Gimana Pak Firman? Oke, saya rasa sudah cukup sangat jelas ya Ayah Firman, kemudian kepada Mami. Pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kembali lagi nantinya materi ini, anak-anak kita nantinya bisa kita arahkan ke arah yang lebih baik lagi. Intinya kita berusaha dulu ya, berniat dan berusaha. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada tanya jawab, ada diskusi.